Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, KPU terus mengejar target agar rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 rampung 22 Mei mendatang. Menanggapi adanya ancaman teroris terhadap KPU, lembaga penyelenggara pemilu menyebut tidak akan terpengaruh ancaman teror yang terjadi akhir-akhir ini. Pemilihan Umum Republik Indonesia mengaku tak khawatir akan indikasi serangan teroris saat hari pengumuman hasil pemilu 2019. KPU percaya kepada Polri mampu mengatasinya. Kami para anggota KPU ini insya Allah orang beragama ya, orang beriman. Urusan hidup mati ini di tangan Tuhan, Mbak. Caranya bisa macam-macam. Jadi orang mau ngancam apapun, ya itu ancaman. Semuanya kita ikhlaskan kepada takdir Allah SWT. Jadi tidak akan mempengaruhi apa? Tidak akan berpengaruh, Mbak. Mati jadi anggota KPU, mati tidak jadi anggota KPU itu saatnya mati ya mati. Itu sudah ada takdirnya, Mbak. Dalam jumpa pers yang digelar Jumat kemarin, Polri menyatakan ada 9 terduga teroris yang ditangkap di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berencana menyerang kantor polisi. Selain itu, para terduga juga akan melakukan aksinya dengan memanfaatkan momentum pengumuman hasil pemilu 2019. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kita ingin mencari tahu, Bang Gaudens, bagaimana demonstrasi ini rawan sekali disusupi oleh teroris. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni. Mbak Titi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi. Ya, Mbak Titi, kita menunggu 22 Mei itu lusa. Bagaimana nanti KPU mengumumkan hasil pemilu dan kita sudah mendengar lewat juga media sosial banyak seruan ajakan untuk turun ke jalan untuk memprotes hasil pemilu itu. Dan kita juga mengetahui di saat bersamaan petugas kepolisian khususnya sudah menangkapi begitu banyak teroris yang ketahuan rencananya akan memanfaatkan kerumunan massa itu untuk melakukan aksi teror. Kalau melihat hal seperti ini, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengajak teman-teman kita yang mungkin berbeda pendapat dalam hasil pemilu untuk mengamankan dirinya juga, Mbak Titi? Ya, ini kan istilahnya dalam perjalanan proses pemilu kita sudah hampir di ujung ya. Setelah rangkaian panjang persiapan pemilu mulai tahun 2017, 2018 dan sekarang setelah proses rekap berakhir, intinya kan ini tinggal kemudian bagaimana kita memastikan seluruh ekspresi rakyat itu bisa diakhiri dengan betul-betul damai. Selesai pemilu kita berkonsentrasi mengawal pemerintahan dan parlemen terpilih sehingga bekerja sesuai dengan janji-janji dan juga berbagai program yang dia tawarkan. Nah, hal-hal yang kemudian berpotensi mengadu domba masyarakat justru mengacaukan esensi dari pemilu dan demokrasi itu sendiri. Sekarang kalau kita lihat ya, sebesar apapun massa yang akan turun ke jalan, proses hukumlah yang akan bisa menentukan penyelesaian perselisihan yang sesungguhnya terjadi. Kita tidak melarang kemudian ekspresi untuk menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul. Cuma kan sekarang itu realitanya rentan sekali menjadi ruang untuk adu domba. Nah, siapa sih yang paling rugi dalam proses itu? Ya masyarakat begitu. Sekarang publik berada dalam kebimbangan dan bukan hanya kebimbangan tetapi juga rasa takut, rasa tidak nyaman, rasa tidak aman. Itu kan jauh sekali dari karakter pemilu yang sesungguhnya merupakan ruang damai untuk proses perebutan kekuasaan. Makanya kalau ada orang yang tidak puas, orang yang tidak sepakat dengan hasil pemilu, itu memang boleh diberi jalurnya, jalur konstitusional untuk pergi ke Mahkamah Konstitusi, membawa bukti-bukti, membawa fakta-fakta untuk diungkapkan. Kan persidangannya juga terbuka, bisa kita kawal dan bisa kita awasi bersama apakah hakim MK-nya tidak netral, berpihak dan lain sebagainya. Itu kan semua bisa kita pantau. Nah sekarang kalau kemudian kita besar-besaran turun ke jalan, pertama dari sisi penegakan hukum itu juga tidak akan berkontribusi banyak pada proses hukum yang berlangsung gitu. Karena mekanisme hukum kan yang akan menentukan gitu ya. Yang kedua ternyata ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang coba mengadu domba begitu. Nah ini kan soal akhirnya kemanfaatan bagi semua gitu. Jadi ini yang saya harap semua pihak
kita hargai, kita hormati suara rakyat yang sudah diberikan dengan sangat baik pada 17 April lalu dengan menunjukkan sikap-sikap yang memang berkontribusi positif bagi perjalanan demokrasi kita. Mbak Titi, rencana demo ini kalau kita lihat dari berita, juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Andre Rosiadi mengatakan tidak bertanggung jawab BPN terhadap rencana aksi demo itu, dan kalau kita melihat ini ke depan seperti apa ya masa depan demokrasi kita, karena ini kan pembelajaran yang mungkin sangat tidak baik ketika orang mengatakan siap menang siap kalah, tapi menjelang ujung pengumuman kelihatan sekali bahwa ternyata tidak siap kalah. Bagaimana Mbak Titi? Ya, saya kira sekarang ini kuncinya ada pada elit, Bang Leo. Karena elit mestinya kan menjadi bagian yang memandu pemilih untuk menjadi betul-betul pengontrol, gitu ya, namanya popular control. Bagaimana pengawasan itu oleh rakyat. Yang diawasi itu adalah prosesnya dengan bingkai konstitusi dan penegakan hukum. Jadi saya kira elit yang harusnya jadi contoh, kan ini agak unik ya. Masyarakat bergerak, tetapi kemudian elitnya mengatakan tidak ambil bagian dari pergerakan itu. Itu mestinya menjadi refleksi kita sebagai pemilih, sebagai masyarakat, sebagai rakyat untuk betul-betul menjaga marwah demokrasi kita, sehingga demokrasi bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Sekarang terus terang di masyarakat itu bertanya-tanya, aduh ini tanggal 22 Mei akan seperti apa ya, bagaimana ya? Nah ini yang bahayanya, bagaimana mungkin ekspresi berpendapat, berserikat, berkumpul melahirkan ketakutan bagi kelompok masyarakat begitu. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Betul, betul. Baik Mbak Titi, terima kasih Mbak sudah bergabung bersama kami dan mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mbak Titi. Bang Gaudens, kalimat terakhir Mbak Titi tadi jelas bahwa memang sampai sekarang banyak orang yang bertanya-tanya 22 Mei itu akan seperti apa saat KPU mengumumkan aman atau tidak. Bagaimana Bang? Ya pasti aman sih ya. Pasti aman. 22 Mei itu pasti aman, ketika KPU mengumumkan aman. Kita tidak tahu di luar gedungnya gitu kan. Karena itu saat ini gedung KPU maupun Bawaslu itu juga di beberapa daerah itu dijaga secara ketat oleh pihak kepolisian. Tetapi poin yang menarik dari apa yang dikatakan Mbak Titi tadi itu soal elit. Tadi di gambar itu ditayangkan saat Prabowo menaikkan prasasti deklarasi siap menang siap kalah. Bergandengan lagi jalan ini. Mestinya itu yang ditunjukkan pada saat sekarang ini. Nah kita sangat berharap pasangan calon presiden Prabowo, terutama Sandiaga ya. Kita berharap sebetulnya sangat berharap kepada Sandiaga Uno yang perjalanan politiknya masih panjang, masih muda saat ini. Mestinya tampil paling depan untuk mengajak pendukungnya hentikan semua kegiatan-kegiatan yang tidak membuat situasi kondusif pada saat pengumuman di KPU nanti. Apalagi mereka yang hadir ini kan ya menyebut dirinya sebagai pendukung 02. Tetapi elit 02 juru bicaranya mengatakan bahwa 02 BPN secara institusi tidak mengambil bagian di dalam demonstrasi tersebut. Itu kan yang kita sebutkan tadi itu lempar batu sembunyi tangan. Nah inilah momentum yang sangat baik bagi Sandiaga Uno untuk tampil di depan untuk mengatakan kepada pendukungnya hentikan semua aksi-aksi itu. Karena apa? Sandiaga itu masih punya peluang untuk tampil di 2024. Apakah memang bisa seorang Sandiaga Uno untuk maju ke depan dan mengajak pendukungnya untuk tetap menjaga situasi tetap aman, karena juga ada ancaman teroris memanfaatkan kerumunan massa kalau itu terjadi? Karena kan calon presidennya Prabowo. Ya di dalam politik itu kesempatan itu tidak pernah datang dua kali ya. Ini kesempatan emas buat dia untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Karena dia akan tampil lagi di 2024. Perjalanan dia masih panjang. Dan jangan lupa pada 2024 rekam jejak yang terjadi pada saat-saat ini itu akan dibongkar lagi. Oh ini pemimpin yang dulu tidak pernah tampil di muka umum misalnya. Ini kan bisa dibuka kembali pada 2024 nanti. Dan kalau seandainya seorang Sandiaga Uno berani untuk tampil ke depan, mengajak tadi seperti yang Bang Gaudens katakan, itu juga akan menjadi catatan dia. Investasi politik. Tahun 2024. Investasi politik untuk 2024. Kalau kita melihat informasinya bahwa beberapa elit dari 02 itu katanya ke luar negeri. Saya tidak tahu benar apa tidak, harus dipastikan lagi. Menjelang pengumuman 22 Mei, kalau nanti ternyata memang ada yang turun ke jalan,
kemudian itu menghasilkan sesuatu yang sangat tidak baik begitu. Ini bagaimana pertanggungjawaban? Ya sudah dijelaskan oleh Kubu 02 bahwa benar keluar negeri tetapi cuma sehari ya. Sudah berada di Jakarta kembali. Oke. Kita sangat berharap para pemimpin itu memberikan kesejukan. Hari ini PBNU sudah mengeluarkan press release mengajak warga NU untuk tidak ikut-ikutan ke Jakarta. Mantan Presiden B.J. Habibie juga melalui YouTube-nya itu mengajak masyarakat untuk menerima apapun hasil pemilu. Nah, menerima hasil pemilu, apalagi kalau kalah, memang berat. Betul. Tetapi disitulah letak kenegarawan seseorang itu bagaimana bukan cuma dirinya sendiri yang menerima hasil pemilu, tetapi dia mampu mengajak para pengikutnya untuk juga bersikap yang sama. Kita memberi acung jempol ya kepada pemilu di Australia yang baru digelar minggu kemarin. Dan kemarin itu oposisi sudah mengakui kekalahan dan mengucapkan selamat. Di Indonesia itu lama sekali untuk mengucapkan selamat. Sudah jelas kalah juga tidak mau mengucapkan selamat. Ini kan persoal kultur ya, kultur demokrasi. Itu yang nanti akan saya tanyakan Bang Gaudens, karena kita kan dalam perjalanan demokrasi harusnya bertumbuh menjadi lebih baik, menjadi makin dewasa. Tapi kalau melihat apa yang terjadi sekarang, apa kita masih bisa punya harapan bahwa katakanlah 5 tahun ke depan, para pemimpin meskipun kalah itu dengan kesatria dan dengan gentleman mengatakan bahwa selamat dan saya akan bertarung lagi 5 tahun ke depan. Apa masih punya harapan seperti itu? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita coba mendengarkan dulu pendapat masyarakat seperti apa terkait dengan editorial kita pagi ini. Kita sudah terhubung dengan Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Ezro. Ya, yang pertama, sebagai rakyat Indonesia, saya setuju dan sepakat dengan pernyataan Pak Muldoko untuk menindak tegas ya sang administrator atau manajemen daripada penggerak massa ini apabila terjadi chaos ya. Manajemen atau administrator sebagai penggerak massa ini itu adalah menganut paham disaster atau melempar tanggung jawab. Cara kerja mereka itu begini dari ilmu administrasi saya lihat ya. Masa itu nantinya diminta untuk pendapatnya, apakah setuju atau tidak atas hasil KPU ini. Dalam hal tidak setuju, maka sang administrator akan menggerakkan mereka, mengarahkan mereka untuk ramai-ramai menolak atau melikuidasi keputusan KPU itu. Dan kemudian mereka akan mengambil sikap-sikap yang seperti tahun 98. Jadi kembali lagi, jangan korbankan rakyatnya 260 juta ini, dan kita telah mengeluarkan biaya dana 25 triliun untuk kepentingan seseorang atau sekelompok ataupun untuk segelintir elit politik. Jadi kembali lagi pada pemerintah dalam hal ini, rakyat merasa gembira, merasa bahagia, merasa tenang dengan ada pernyataan Pak Muldoko. Tapi buktikan, tunjukkan bahwa itu adalah ketegasan Anda. Dan tahun 2024 nanti Anda akan dipilih oleh rakyat. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Gaudens. Shalom. Selamat pagi Pak Yunus. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami walaupun dari pelosok Kalimantan Utara ingin juga menyampaikan pendapat terkait pokok pembicaraan pada pagi hari ini, yaitu masalah teroris, demo, dan hasil pemilu. Inti yang mau saya sampaikan, kami dari Kalimantan Utara, provinsi yang baru, walaupun di pelosok, tapi kami mencintai kedamaian, keamanan, kondusifnya Republik Indonesia. Janganlah sekiranya kita membiarkan kondisi-kondisi kalau ada yang sudah ingin merusak persatuan kesatuan Republik Indonesia ini. Itu ada oknum-oknum tertentu. Oleh sebab itu mari kita hargai hasil demokrasi. Karena inilah hasil demokrasi yang memang betul-betul memberikan hak sepenuhnya kepada konstituen, kepada pemilih, kepada rakyat dengan strata yang sama. Presiden, menteri, dan rakyat biasa jelata. Akar rumput pun sama haknya, satu suara di hadapan pemilihan. Oleh sebab itu jangan dirusak hasil ini. Inilah demokrasi. Kita bersyukur kalau selisihnya tidak terlalu banyak. Artinya masih banyak juga yang mendukung yang kalah. Tetapi belum saatnya. Tuhan memang belum menghendaki. Oleh sebab itu janganlah biarkan ada oknum-oknum tertentu yang ingin merusak hasil ini. Mari kita tetap kasah pemilu kita dengan baik karena kita mencintai kedamaian. Terima, dan untuk ke depan jangan ada yang merusak supaya tetap kondusif negara kesatuan Republik Indonesia.
Jangan biarkan ada penunjukan eksistensi adanya teroris Indonesia. Ini mencederai nama baik persatuan-persatuan. Terima kasih, sukses selalu untuk NKRI tercinta dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus Luat dari Kalimantan Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang, pendapat Anda Pak. Ya, kami mengecam tindakan Capres Prabowo Subianto yang mengancam untuk menolak hasil penghitungan surat suara pemilu di KPU. Kami juga mengecam terkait dengan seruan mengajak people power pada 22 Mei 2019. Nah, ini juga merupakan tindakan pemaksaan kehendak yang tidak konstitusional, yang mencederai demokrasi dan membuat gaduh maupun situasi panas di negeri ini. Ini bukanlah tindakan kenegarawanan, yang tentunya ini juga bukan tindakan kesatria, siap menang dan siap kalah dalam berkontestasi dalam Pilpres. Namun justru ini sebaliknya menjadi sikap seorang yang pecundang. Kami mengajak rakyat Indonesia untuk menolak ajakan people power pada 22 Mei nanti di KPU Jakarta. Karena apa? Ini akan memecah belah rakyat dengan rakyat dan juga membenturkan rakyat dengan aparat. Ini sangat berbahaya, terbukti ini sudah adanya penangkapan terduga teroris sampai 29 orang yang diindikasikan akan meledakkan kantor KPU. Kemudian juga begini, ini juga sudah ada pelaku makar yang sudah ditangkap. Saya mengingatkan juga kepada masyarakat, makar ini hukumannya sangat berat hingga hukuman mati. Sehingga kita jangan coba-coba ikut-ikutan, apalagi termasuk people power nanti 22 Mei. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Claudian, selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Silakan Pak Nugroho. Indonesia ini negeri yang besar dan kaya, yang sangat potensial untuk memimpin dunia. Kita bersyukur bangsa kita ini merdeka. Nah, kita memilih demokrasi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu. Termasuk di dalam demokrasi yang terpenting adalah pemilu. Di mana kita demokratis, setiap orang punya hak sama untuk memilih pemimpin. Yang kita harapkan, kita percaya untuk membawa Indonesia maju. Tetapi harus ingat, bahwa keinginan Indonesia ini juga tidak disetujui atau tidak diterima oleh kepentingan yang rugi. Kolonialis, lalu ada kekuatan-kekuatan sektarian nasional yang ingin merusak. Inilah yang teroris itu muncul. Jadi apabila calon pemimpin itu pemilihan umum, biarlah mereka dewasa. Sehingga mereka akan menunjukkan kalau menang jangan sombong, kalau kalah legowo, ya ini demokrasi. Kalau tidak, people power tanggal 22 itu akan merusak Indonesia. Kenapa? Itu bisa dimanfaatkan oleh teroris. Seperti yang ditangkap. Dia ngebom. Korbannya banyak. Yang dituduh pemerintah. Yang dituduh TNI. Yang dituduh Polri. Ini akan melebar kemana-mana. Buntutnya kita akan jadi seperti Syria. Ini yang berbahaya. Baik. Semoga itu tidak terjadi ya. Pak Nugroho, terima kasih Pak sudah berpendapat dari Jakarta. Selamat pagi. Bang Gaudens, para pemirsa berharap betul bahwa tidak akan ada yang disebut people power atau apapun karena mekanisme untuk menyatakan protes itu sudah ada. Kalau melihat ini berarti apakah masih kita akan lihat bahwa 22 Mei itu nanti akan ada yang turun ke jalan? Ya, para pemirsa itu kan berasumsi bahwa pemimpinnya itu dewasa. Yang kita hadapi itu sebaliknya sekarang ini. Justru para pemimpin yang tidak dewasa. Bahkan ada salah satu politisi yang mengatakan bahwa peringatan dari kepolisian yang mengatakan bahwa ada teroris yang akan memanfaatkan momentum 22 itu sebagai upaya untuk menakut-nakuti kebebasan berekspresi. Itu kan hal yang aneh. Apa menunggu mati dulu baru diingatkan. Nah, kita berharap dan sangat berharap para pemimpin itu memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Tetapi ada secercah harapan yang harus kita katakan dengan terus terang bahwa di tingkat akar rumput, di tingkat kelompok masyarakat sipil sekarang ini sudah ada gerakan imbauan yang disampaikan kepada para elit
supaya bisa menahan diri. Jadi yang bicara ini rakyat kepada pemimpin dia ke rumput. Tadi kita lihat di berita di halaman 1 tadi bagaimana masyarakat Buddha dengan masyarakat lain bisa bersatu dan mereka berharap para pemimpin juga seperti itu. Tidak sedikit kelompok masyarakat di berbagai kabupaten, di berbagai dusun gitu ya, para kiai kampung gitu ya, mengajak untuk kembali bersatu. Karena apa? Karena memang hakikatnya kita itu berbeda di dalam persatuan. Kita tidak pernah mempersoalkan perbedaan itu. Karena apa? Yang dikedepankan itu adalah kesatuannya. Nah, yang terjadi sekarang ini kan pemimpin justru terbalik ya. Demi meraih kekuasaan, menunggangi rakyat, bahkan diam-diam menyuruh rakyat untuk menyiapkan apa yang disebut tur jihad ke Jakarta, tetapi ingin lepas tangan gitu. Saya masih tetap percaya sih, Bang Gaudens, bahwa Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno itu negarawan dan mereka di atas segala tujuan atau kepentingan pribadi dan kelompok pasti akan mengutamakan keselamatan bangsa ini. Bagaimana kita melihat itu kita bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, saya ingat 2014, waktu itu kan juga Jokowi lawan Prabowo. Dan Prabowo pada akhirnya juga bisa menerima kekalahannya dan bahkan saya ingat betul ada beberapa gambar bersalaman dan akhirnya mengajak seluruh pendukungnya untuk mendukung seorang Joko Widodo. Saya kok percaya ya di tahun ini itu akan terjadi juga. Ya mudah-mudahan harapan semua orang kan seperti itu. Kalau kita membedah 02 misalnya kubu 02, kemarin Zulkifli Hasan, ketua MPR yang juga ketua Partai Amanat Nasional, salah satu pilar dari koalisi 02 itu sudah mengucapkan selamat ya. Sudah mengucapkan selamat menang kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Ma'ruf Amin dan Jokowi. Diucapkan secara terang-terangan. Dan juga Demokrat sudah memperingatkan kadernya untuk tidak berbuat inkonstitusional menerima hasil pemilu. Itu artinya tinggallah di 02 itu yang sampai sekarang yang masih masih bertahan itu mungkin tinggal 2 ya. Di sana ada Gerindra dan PKS juga sudah mengatakan bahwa jangan mainkan lagi tagar ganti presiden. Itu tanda-tanda yang bagus gitu ya. Atau dalam kata lain kita percaya masih banyaknya rasional di sana dan mestinya itu dimotori oleh para elitnya. Tadi Leo mengatakan yakin bahwa Prabowo dan Sandi itu negarawan. Kalau mereka tidak negarawan tentu tidak lolos administrasi di KPU ya. Karena mereka negarawan apalagi menaikkan siap menang siap kalah, mestinya itu kan ada tanggung jawab moral di sana untuk menerima hasil pemilu. Dan menurut saya Prabowo tidak mungkin tidak menerima hasil pemilu karena negarawan, kalaupun dia menganggap ada kecurangan, dia akan membawakan data-data kecurangan itu ke Mahkamah Konstitusi, bukan mengambil jalan pintas lewat parlemen jalanan. Memang ada politisi partai berkarya ya, Titik Soeharto yang mengatakan tidak akan ke MK tetapi main di jalanan gitu. Tentu itu pernyataan emosional yang mestinya tidak tanggapi. Nah, terkait dengan 22 Mei yang tinggal 2 hari lagi, kita berharap masyarakat itu jangan datang ke Jakarta, santai di rumah gitu ya, menunggu hasil pengumuman. Tidak ada gunanya protes karena apa? Protes di jalan itu selain mengganggu orang lain yang beraktivitas, juga membuka peluang teroris masuk, dan yang paling penting malah menyengsarakan diri sendiri. Karena apa? Karena sebanyak apapun massa yang dikumpulkan itu tidak akan mengubah hasil keputusan KPU. KPU hanya tunduk kepada undang-undang. Dan konstitusi sudah membuka ruang yang sangat-sangat beradab bagi mereka yang beradab tentunya untuk menggunakan jalur konstitusi itu. Kalau tidak puas ya berperkaralah ke Mahkamah Konstitusi, lapor dan bawa datanya ke sana gitu. Untuk masyarakat luas, apa himbauan kita, Bang Gaudens, terutama untuk yang masih bertanya-tanya, aman atau tidak ya? Ya tentu himbauan yang paling utama itu bekerja seperti biasa karena ketakutan itulah yang diinginkan oleh mereka yang membuat skenario sekarang ini. Dan di berbagai daerah itu sudah
polisi sudah menangkap ada 3 sampai 5 orang di Surabaya sudah ditangkap. Mereka yang ingin menggerakkan massa ke Jakarta dalam kemasan yang lain lah, jihad gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini daerah manapun supaya hentikan semua keinginan-keinginan itu, harus tampil sebagai warga negara, tidak hanya tahu tentang haknya, tapi juga kewajibannya. Kewajiban kita itu kalau ada kecurangan di dalam pemilu ini, laporkan melewat saluran, ada Bawaslu, ada MK gitu ya. Semoga itu yang terjadi ya. Kita melihat susah payah para pendiri bangsa kita, mendirikan bangsa kita harus jaga keutuhan dan keselamatannya. Terima kasih Bang Gauden sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Pemirsa, kebangkitan nasional yang diperingati kita, bangsa Indonesia pada hari ini hendaknya memperkukuh persatuan yang dilandasi semangat persaudaraan. Hasil pemilu yang diumumkan 22 Mei lusa bukan untuk membelah persatuan, sekalipun diwarnai ancaman teroris dan demonstrasi. Sejauh ini, jajaran TNI dan Polri tetap solid bersatu untuk menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat, dan kita juga berkewajiban menjaga keselamatan bangsa kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.